Salam warga Taniling TV. Saat ini kita berada di daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta dan kita itu nemu coklat yang rasa cabai. Jadi ini coklat dalam. Menariknya yaitu ini rasanya cabai. Jadi ada pedasnya. Sesuatu yang jarang kita temui ketika kita menikmati coklat batangan. Dan kita akan main ke lokasi produksinya dan store-nya. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang dengan ownernya. Jadi terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Selamat siang, Mbak. Mau ketemu Bu Mega? Oh iya, boleh dilakukan dulu, Oke, terima kasih. Selamat siang, kenalan dulu. Ibu siapa, mohon maaf? Saya Mega. Mega? Iya. Oh, Ibu Mega, saya Hartanto, Bu, dari Taniling TV. Iya, terima kasih atas waktunya. Kita diberikan kesempatan buat main ke sini, buat lihat produksi coklat yang ada di sini, begitu. Terima kasih juga sudah diliput. Ya, sama-sama. Yang pertama, tentunya kan sejarahnya dulu, Mbak Mega. Sebenarnya kalau ngomongin awalnya gimana, karena kita mulai ya kira-kira 10 tahun yang lalu. Ini kan tahun 2023 ya, tahun Iya, 2013 kita mau mulai bikin coklat dalam. Awalnya sekali itu memang kita kepengen bikin sesuatu untuk Yogyakarta yang berupa cindera mata. Oleh-oleh gitu ya, kita sebutnya sebagai tanda hati dari Jogja. Jadi keluarlah brand dalam, coklat dalam sendiri secara konsep artinya kan dalam bahasa Jawa rumah. Nah, karena memang kita mengawalinya tahun 2013 itu juga dari rumah gitu, rumah bapak ibu saya. Terus kita ada di rumah itu, ada satu ruangan yang tidak digunakan kayak gitu, terus kita dedikasikan ruangan itu untuk dapur sama untuk memulai lah gitu. Terus kita belum punya store juga tahun 2013, jadi store-nya tuh cuma di bawah, ada satu garasi, kalau pagi dibuka jadi toko, kalau malam ya jadi garasi lagi. Udah gitu aja. Jadi emang pengen bikin satu oleh-oleh untuk Yogyakarta dengan satu brand dalam yang artinya rumah, yang kita berharapnya coklat kita memang dibikin dari rumah gitu, jadi harus fully made coklat-coklat yang dibuat dari hati sebagai tanda hati dari Jogja. Waktu itu saya habis menikah bulan November tahun 2012, terus habis itu bikin usaha. Ya udah kalau gitu first thing in the morning kayak gitu, tanggal 2 Januari tahun 2013 saya langsung ke notaris membuat CV. Kenapa sih harus CV kayak gitu kan? Kadang-kadang usaha kecil tuh udah dibikin dulu aja usahanya, nggak usah ada legalitas dulu kayak gitu. Tapi pikiran kami kan usaha ini nggak cuma saya aja, berdua sama suami gitu. Jadi pikiran kita adalah kita harus membuat bisnis ini ready untuk bisa bekerja sama dengan banyak pihak kayak gitu, sehingga legalitas menjadi salah satu kunci atau salah satu pintu untuk kita bisa bekerja sama oleh banyak pihak. Maka tanggal 2 itu kita ke notaris, tanggal 4 kita tanda tangan CV-nya udah jadi secara secara de facto gitu ya, tertulis tanggal 4 Januari terbentuklah CV itu. Lalu setelah CV itu terbentuk, mulailah kita brainstorming produknya, brandnya apa dan segala macam, bagaimana desainnya dan segala macam. Akhirnya mulai bulan Januari itu kita proses PIRT-nya, legalitas untuk izin edar makanannya, terus kita proses brandnya. Jadi kita daftarkan ke hak kekayaan intelektual di DGIP kayak gitu ya, Direktorat Jenderal Intellectual Property kayak gitu. Jadi mungkin sebagai UKM benar-benar kami berusaha mempersiapkan diri untuk bisa settle down secara legal intinya.
begitu terus habis itu kita proses halalnya, jadi begitu keluar itu benar-benar kami siap dengan PIRT sudah ready, desain sudah, brand sudah didaftarkan kayak gitu, terus halal juga sudah kayak gitu. Jadi memang kami berusaha ketika bekerja sama ngetok pintunya biar lebih cepat kemana-mana gitu. Itu yang agak saya melihat berbedanya. Biasanya kan produk dulu running, habis itu disusul perizinannya. Tapi kalau ini sepertinya sudah direncanakan dengan baik sejak awal. Direncanakan memang direncanakan kayak gitu, memang direncanakan dan memang memilih untuk mempersiapkan legal sebagai fondasi itu memang sejak awal kayak gitu. Jadi setelah bulan 1 Maret kita launching semua produk, saya ingat sekali, jadi kita masih meluncurkannya tuh 9 rasa pertama kali. Sekarang mungkin kayak macam-macam gitu. Tapi 9 rasa pertama itu memang kita keluarkan yang memang sudah siap fondasinya, dan bener begitu kami mengajukan kerjasama ke beberapa pihak kayak gitu, dulu belum punya store kan berarti harus masukin kerjasama ke toko oleh-oleh, konsignment, konsinyasi kayak gitu ya. Itu jauh lebih cepat kayak gitu. Gitu sih. Ngomong soal coklatnya, tadi sempat dengar kalau coklatnya itu katanya ambil langsung dari petani. Wah, berarti ini ada sisi sosial bisnisnya begitu? Ada, saya nggak akan bilang 100% ambil dari petani. Ada yang tetap ngambil dari pabrikan. Jadi tahun 2013 kita memulai dengan pabrikan dulu. Tahun 2014 kami ketemu sama petani satu forum dengan petani di DIY. Terus ada yang bertanya, bisa nggak sih Dalem bikin coklat dari biji kami secara langsung? Jawabannya nggak bisa saat itu. Tidak bisa, kami butuh waktu 1 tahun kira-kira untuk belajar. Ada ahli coklat dari Belanda yang datang ke Yogyakarta 10 hari. Ada satu program kayak gitu dari NGO Belanda mengajari kami untuk membuat coklat dari biji sampai dengan coklat bar. Nah setelah itu tahun 2015, mulai saat itulah kami mulai mengambil biji kakao dari petani yang jadi brand kedua. Jadi brandnya udah bukan Dalem, tapi brandnya namanya Bonbins. Bonbins, ya. Jadi karena secara segmen market menjadi berbeda sekali. Kalau Dalem tadinya tujuannya adalah oleh-oleh, kalau Bonbins akhirnya bergeser ke coklat sehat, rendah gula, terus tidak menggunakan bahan baku tambahan pangan kayak gitu, terus dia sifatnya natural kayak gitu, menggunakan produk-produk yang kita tahu persis bahan bakunya tuh dari mana kayak gitu. Jadi dalam packaging itu juga menginformasikan siapa petani yang menanam, di mana ditanamnya, dan proses pembuatannya seperti apa. Jadi ini kayak traceability informasi untuk si konsumen, buat yang mau mengkonsumsi Bonbin tuh tahu persis kita yang bikin, tapi yang lainnya produk si komposisi atau ingredient yang ada di dalamnya itu dari mana, konsumen juga tahu gitu. Kita kasih informasi ke konsumen bahwa ini didesain secara thoughtful sekali, maksudnya kita mikirinnya seserius itu. Jadi ada nama Pak Edi di depan, terus ada story-nya Pak Edi sampai ke bolak-balik informasinya. Jadi ada single origin Pak Edi kayak gitu. Nah, packaging inilah yang terus di tahun 2020 ini packaging ini menang di salah satu kompetisi kemasan yang ada di Korea kayak gitu. Ini juara 3 packagingnya karena kelengkapan informasi yang diberikan kepada konsumen melalui si kemasan ini. Iya, ini memang jadi menarik karena ketika kita beli coklat itu atau kita makan mengkonsumsi sesuatu, kalau kita tahu sumbernya itu kan jadi lebih enak gitu. Maksudnya enak untuk dimakan. Berarti saya itu beli dari Pak Edi Suparjono kan begitu. Emang sengaja karena emang kita pengen ini ada kalau tadi ditanyakan ada sisi sosialnya atau enggak, ya kita berusaha meskipun belum besar banget gitu ya, tapi paling enggak kita bisa memberikan angka yang lebih ke kelompok taninya Pak Edi untuk membeli biji kakaonya dengan angka yang bukan dengan angka biasanya kayak gitu. Nah, kalau dari sisi keekonomisan, nah ketika mengambil dari petani dari pabrikan, sisi keekonomisannya seperti apa? Kalau ngomongin ekonomis sih tidak akan pernah ekonomis kalau kita memproduksi sendiri dari biji sampai dengan coklat bar. Kita nggak akan pernah bisa compete dengan harga industri gitu, nggak mungkin kayak gitu. Tapi kalau dari sisi
eksotisme karakteristik coklat, maka setiap coklat maker, saya akan bilang gitu, setiap coklat maker punya signature sendiri yang akhirnya bisa di-create sejak awal, bukan rasa industri kayak gitu. Jadi kalau di industri, misalnya dia akan mengambil seluruh kakao yang ada, stok yang ada, mau di Indonesia atau mau di luar Indonesia, lalu di-setting sedemikian rupa sehingga stabil rasanya. Ya. Yes, kayak gitu. Tapi begitu kita ngambil coklat sendiri, kakao sendiri dari petani, misalnya roasting kita punya profil sendiri. Coklat maker yang lain roasting punya profil sendiri, udah beda duluan. Terus nanti mesin yang dipakai itu akan membuat juga berbeda. Terus habis itu nanti komposisi, misalnya kita punya 70% itu komposisi kita adalah kakao butternya berapa, kakao bubuknya berapa. Nah, setiap coklat maker itu akan punya komposisi sendiri. Jadi ketika kita bikin dari coklat dari biji sampai dengan coklat bar itu sendiri, itu akan ada banyak rahasia, layer-layer rahasia yang itu sudah menjadi racikan setiap coklat maker atau setiap brand kayak gitu. Saya akan bilang kayak gitu. Saya agak tertarik karena untuk di coklat saya di processingnya masih belum begitu paham. Saya hanya paham sampai ke proses fermentasi. Yes. Setelah itu saya agak blank. Tapi kalau kopi sama teh agak-agak mending lah begitu. Nah, dari sekian banyak yang di belakang ini, yes. Kalau yang dari petani berarti mereka cuma sampai fermentasi saja. Sampai fermentasi. Tapi untuk controlling seperti itu, ketika kita mengandalkan petani untuk melakukan fermentasi, apakah mereka juga akan melakukan dengan baik kan begitu? Numbers saya saya akan lihat kuncinya dari numbers. Oh. Nah, angkanya sekian, kita dealing. Makanya itu kami dealing dengan angka tertentu sehingga bisa merequest kepada para petani untuk bisa menyediakan quality tertentu kayak gitu. Itu sih. Kesepakatan di situ karena saya tahu pasti petani akan butuh waktu lebih panjang, ada effort yang lebih lagi. Kalau misalnya tidak difermentasi kan cepet nih dikeringin langsung aja kirim kayak gitu. Tapi fermentasi ada butuh waktu sampai seminggu, terus dikeringin, jadi kayak waktunya mundur. Nah, effort itulah yang dihargai dengan tambahan angka kepada para petani gitu. Wah, itu yang jadi menarik. Tapi kalau yang kesini itu kayak minuman gitu juga ada? Sekarang kita ada minuman kayak gitu. Sekarang kita ada minuman tapi tetap lebih ke bubuk pure kakao. Jadi kalau yang sudah beredar di pasaran kan sudah 3 in 1 ya. Nah, kita bubuk yang hanya satu aja bubuk kakaonya aja. 100% bubuknya. Gitu. Jadi bisa diramu sendiri di rumah. Oh, saya kira ada ke depan mau bikin resto khusus coklat begitu. Pengen. Gimana dong cariin investor ya? Oke. Langsung kayak gitu. Pengen. Tapi kalau sekarang considerationnya itu dapurnya berbeda gitu. Kalau minuman kan dapurnya dekat dengan air kayak gitu ya. Sementara kalau kita bikin coklat bar jauh dari air gitu. Jadi karakteristik dapurnya sangat berbeda yang membuat kita belum bisa deh, kita belum kuat nih kalau suruh food service. Spesial di bulan Februari memang kita siapin bunga dan buah. Ada 3 rasa, bunga dan buah. Ada rose blueberry, ada sakura dan strawberry, dan yang ketiga ada jasmine orange. Jadi ada bunganya, ada buahnya. Rasanya gimana? Oh, kudu dicobain. Harus dicobain, nanti di order langsung. Kalau mau order berarti yang bisa lewat IG? Bisa lewat IG, bisa lewat semua marketplace yang warna orange, yang warna hijau, yang warna biru, mau yang mana deh? Semua ada berarti ya? Semua ada, insya Allah. Video tentang produksi coklat ini merupakan edisi spesial di bulan Februari ini yang merupakan bulan Valentine. Jadi itu kenapa alasannya kita mencari narasumber yang memproduksi coklat. Jadi semoga nanti bisa membuat suasana Valentine-nya jadi lebih menyenangkan, dan buat yang pengen pesen coklat untuk kado Valentine nanti ini ada pilihan rasa yang cukup menarik dan cukup banyak.